Coba saya klik menu LMS, kemudian saya hubungkan, kemudian kita akan dialihkan menuju ke halaman ini. Nah, di sini mengapa kalau saya itu sudah ikut PPK tahun sebelumnya, tapi kok bisa login ke LMS? Sobat calon guru semuanya, beberapa pekan belakangan ini heboh menu baru yang muncul di aplikasi PMM. Nah, di PMM di bagian pengembangan diri di sini ada menu baru yaitu LMS ya. Kalau misalkan kita besarkan maka tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita ketika klik di LMS ini akan menampilkan halaman baru di lms.guru.kemdikbud.go.id. Ada ucapan selamat datang ke Canva. Nah, banyak sekali teman-teman yang mengasumsikan bahwa muncul tidaknya menu LMS yang ada di PMM itu sebagai penentu keikutsertaan kita untuk PPK dalam jabatan tahun 2024. Apakah kira-kira faktanya demikian? Pada video ini kita akan membedah dan juga membagikan informasi terbaru. Fakta sebenarnya menu LMS di PMM itu bukan penentu keikutsertaan PPK dalam jabatan 2024. Nah, kira-kira seperti apa fungsi menu LMS yang ada di platform Merdeka Mengajar dan bagaimana langkah kita saat ini supaya terpanggil PPK Daljab 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini kita cek kembali dulu terkait tentang pelaksanaan PPK Daljab di LMS PMM itu apakah memang demikian. Kalau misalkan kita kutip informasi dari Bapak Direktur PPK dan juga Ibu Dirjen GTK, bahwasanya memang benar untuk nanti pelaksanaan PPK dalam jabatan itu akan dilaksanakan pada menu LMS yang ada di PMM. Jadi untuk di tahun 2024 ini nanti nggak ada kriteria dan juga kuota. Bagi Bapak Ibu Guru yang memenuhi syarat maka nanti akan langsung dipanggil PPG, akan langsung dipanggil untuk PPG di tahun 2024. Kemudian untuk ini adalah terkait tentang kuota ya. Tahun sebelumnya itu antara 40 ribuan, maka tahun ini nanti ada 800 ribuan sampai dengan 1.200.000 ribuan. Ini nanti berdasarkan dari kemampuan IT Kemdikbudristek ya. Dan di sini nanti untuk PPG memang benar akan dilaksanakan melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini nanti di menu LMS yang ada di PMM yang sekarang sudah muncul menunya, kita akan mempelajari 3 modul ya yang ada di PMM ini. Nah, tentunya untuk pelaksanaan PPK dalam jabatan di sini nanti akan ada perbedaan untuk teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak dan juga XPLPG. Nanti kita akan berbeda ya pelaksanaannya dengan teman-teman yang reguler. Nah, di sini nanti untuk belajar mandirinya ini durasi bisa dikejar selama 1 bulan yang ada pada platform Merdeka Mengajar teman-teman. Jadi kita konfirmasi dulu bahwa untuk pelaksanaan PPK Daljab 2024 ini nanti memang dilaksanakan pada PMM. Dengan Bapak Ibu Guru mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan PPG di tahun ini dilaksanakan melalui PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kalau misalkan di PMM ini sekarang sudah muncul LMS, ini apakah sebagai penentu kita itu sudah positif akan ikut PPG 2024 ataukah tidak? Bagaimana kalau misalkan sudah muncul menu LMS namun ketika kita klik lanjutkan ini nggak bisa menemukan pelatihan atau nggak ada informasi terkait tentang PPG dalam jabatan? Kemudian apakah kalau misalkan nggak muncul menu di LMS ini tanda-tanda bahwa kita itu nggak bisa ikut PPG dalam jabatan 2024? Nah, sekarang kita akan mencari informasinya ya. Dan sebelumnya di sini juga ada informasi dari Ibu Hasna ya, yaitu bagi teman-teman yang heboh terkait tentang menu LMS yang ada di PMM. Memang di sini nantinya akan dilaksanakan untuk PPG itu melalui aplikasi PMM. Namun di sini nanti jika teman-teman terpanggil ini nanti akan mengerjakan tugasnya di sana. Yang paling penting untuk sekarang ini kita tidak perlu meributkan masalah LMS yang di PMM. Namun yang paling penting ini adalah dari data dapodik kita ini dibenahi, diperbaiki sehingga nanti kita akan bisa terpanggil ya untuk PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Dan selanjutnya di sini terkait tentang penentuan peserta PPG Daljab 2024. Nah, dikatakan di sini yang kita bahas terkait tentang muncul tidaknya menu di PMM. Apakah kalau misalkan menu PMM itu muncul itu kita tidak
tidak bisa ikut PPG, dan juga apakah kalau misalkan menu PMM sudah muncul kita otomatis bisa terpanggil PPG dalam jabatan 2024. Nah, sekarang kita bahas dulu nih terkait tentang penentuan peserta PPG dalam jabatan tahun 2024. Jadi untuk tahapan PPG dalam jabatan 2024 ini belum mulai. Untuk tahapan awal pendaftaran PPG dalam jabatan 2024 ini nanti adalah akan ada pemutakhiran data guru Daljab secara masif, yang sekarang ini kita sedang menantikan untuk surat edarannya, dan tentunya sedang masih dalam tahap persiapan ya dari Kemdikbudristek. Ya, di sini nanti melalui pemutakhiran data guru secara masif. Nah, selanjutnya melalui pemutakhiran data guru, maka di sini nanti akan ditentukan nih dari hasil pemutakhiran siapa saja yang guru-guru nanti langsung PPG di PMM. Tentunya untuk yang siapa saja PPG di PMM di tahun ini sudah ditentukan dari kuota ini sebelumnya adalah 576.961 yang langsung PPG. Ini nanti adalah kriterianya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Nah, jadi itu ya. Jadi yang langsung PPG di PMM itu adalah yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah pernah ikut seleksi akademik. Termasuk teman-teman peserta verbal sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B di tahun 2023 yang ketika kalian login ke akun PKB itu ada tulisan berkas ajuan Anda sudah disetujui. Itulah nanti yang akan berangkat PPG di tahun ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang tidak ada tampilan itu atau belum pernah melakukan pendaftaran atau belum lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti teman-teman akan ikut seleksi administrasi ya. Ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti melalui pemutakhiran data guru akan dipilah-pilah siapa yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah ikut seleksi akademik, termasuk sasaran kategori A dan juga B, dan juga teman-teman guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak serta XPLPG, maka nanti kita langsung PPG di PMM ini. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi akan terpetakan nih dari pemutakhiran data guru. Di sini nanti kita ikut seleksi administrasi. Nah, bagusnya ini nanti nggak ada seleksi akademik lagi ya di tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang nanti harus ikut seleksi administrasi akan ada undangan pada SIM PKB masing-masing. Nah, di sini untuk yang langsung PPG ini nanti kemungkinan besar akan berangkat di tahun 2024 ini ya. Kemudian yang ikut seleksi administrasi tahun ini nanti berangkatnya kemungkinan besar akan di tahun 2025 ataupun juga 2026. Namun kalau misalkan dari kuota Kemdikbudristek ini nanti ada penambahan. Kalau misalkan kemarin itu disampaikan untuk yang sudah masuk database Kemdikbudristek itu yang termasuk salah kategori A dan juga B itu ada 600 ribuan. Kemudian diperkuat oleh Bapak Direktur PPG bahwa untuk kemampuan IT di tahun ini adalah 800.000 sampai dengan 1.200. Kemungkinan besar juga teman-teman yang tahun ini ikut seleksi administrasi nanti juga bisa langsung ikut PPG di tahun ini. Jadi di sini nanti kita menanti ya. Jadi dengan demikian bukan berarti menu LMS muncul atau enggak muncul itu sebagai penentu untuk kita itu berangkat PPG tahun ini ataukah enggak. Dan selanjutnya di sini kita lanjutkan ke perihal pemanggilan PPG dan pendaftaran seleksi administrasi. Nah, di sini seperti yang kita kutip dari Prof Nurul dan juga Bapak Andika ya sebelumnya, bahwa teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi atau belum pernah ikut pendaftaran PPG di tahun sebelumnya, maka di sini nanti bagi yang belum lulus seleksi administrasi dipersilahkan untuk mengikuti seleksi administrasi dulu dan memantau pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, di mana tentunya untuk pemanggilan peserta itu di akun SIM PKB masing-masing. Kemudian untuk pusat pengumumannya akan diumumkan pada ppg.kemdikbud.go.id. Ini untuk teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi ya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti termasuk juga sasaran kategori A dan B yang sudah lulus seleksi administrasi ya dan telah ikut seleksi akademik, maka di sini nanti ini sudah masuk nih di database Kemdikbudristek yang nanti akan menjadi kandidat peserta PPG Daljab 2024 yang jumlahnya ini ada 600 ribuan ya. Jadi nanti sudah nggak ada lagi untuk kategori A dan B. Nanti selesai di tahun 2023 kemarin. Tahun ini nanti dipilah-pilah hanya yang sudah lulus seleksi administrasi dan ikut seleksi akademik, dan yang belum ya. Yang belum nanti ikut pendaftaran, yang sudah ini nanti kita menunggu pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024. Nah, ini adalah untuk jumlahnya kemarin, dan selanjutnya nanti untuk yang tidak bisa berangkat tahun ini maka akan diselesaikan sampai dengan tahun 2026.
Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui undangan PPG? Kita pantau di akun SIM PKB masing-masing. Nanti kita akan dipanggil, kemudian juga di halaman resmi ppg.kemdikbud.go.id. Terkait tentang contoh akun SIM PKB yang diundang, ini sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Nanti silahkan bisa dicek. Dan selanjutnya di sini kita lanjutkan ke penentuan peserta PPG dalam jabatan. Nah, penentuan peserta berarti nanti peserta yang akan menjadi peserta PPG dalam jabatan 2024 ini teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, yang ada tulisan ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2023, termasuk sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B. Nantinya kita langsung PPG, yaitu melalui aplikasi PMM ya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak termasuk dalam kategori ini, ketika teman-teman di akun SIM PKB-nya nggak ada tulisan ajuan data seperti ini, artinya belum pernah mendaftar atau nggak lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran dan ikut seleksi administrasi. Contoh undangannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah pernyataan pendaftaran ya. Persyaratan pendaftaran, nanti ada checklist mendaftarnya, nanti tinggal klik saja di sini lengkapi profil ya. Kemudian untuk berangkatnya, semoga kita bisa berangkat di tahun ini. Namun untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, dipastikan berangkat di tahun 2024. Yang belum, semoga nanti bisa tahun ini, kemudian bisa di tahun depan atau mungkin tahun 2026. Dan selanjutnya di sini kita ke pokok permasalahan. Apakah muncul atau tidaknya menu LMS di PMM itu sebagai penentu keikutsertaan PPG dalam jabatan 2024? Kalau misalkan kita lanjutkan atau nggak bisa melanjutkan ke Canva, itu apakah sebagai penentu bahwa kita nggak bisa berangkat? Maka di sini kita berdasarkan dari pembahasan tadi, ini adalah tidak, teman-teman. Jadi muncul tidaknya, yaitu menu di LMS, apakah itu penentu keikutsertaan PPG dalam jabatan 2024? Itu adalah tidak ya. Jadi teman-teman mungkin yang mendapatkan tampilan seperti ini, namun di sini kita pantau terus ya informasi resmi di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, sebenarnya kira-kira menu dari LMS ini fungsinya apa yang ada di platform Merdeka Mengajar? Nah, coba di sini kita akan buktikan ya. Kita akan login ke beberapa akun di PMM. Ini semua muncul, teman-teman. Untuk menu LMS ini merupakan menu yang general ya. Oke, yang pertama di sini kita akan login ke akun PMM, yaitu guru yang belum ikut PPG. Guru yang di sini adalah sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023, ini sasaran kategori B ya. Nah, ini kita bisa ketikkan PMM seperti ini. Kemudian kita klik di sini, platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya di sini ini adalah akun dari guru yang belum ikut PPG dan juga sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023. Kemungkinan besar ini nanti akan terpanggil PPG di tahun ini. Karena apa? Karena beliau sudah lulus seleksi administrasi ya, dan telah mengikuti seleksi akademik. Nah, menu di LMS ini muncul. Kita coba klik. Ketika kita klik menu ini LMS, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Kita diminta untuk masuk menggunakan akun belajar.id ataupun juga akun madrasah.kemenak.go.id. Kemudian kita klik di sini kan. Nah, selanjutnya di sini akan diarahkan ke sini. Ini akun belajar.id. Kemudian akan kita bisa dilanjutkan, akan diarahkan menuju ke bagian ini. Kita diminta sign in ke mengajar. Kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke kanvas. Kemudian kita diminta menghubungkan dengan LMS. Coba kita hubungkan. Maka berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan akun Anda saat ini belum terdaftar sebagai peserta pelatihan. Ini adalah yang jelas-jelas nanti akan berangkat PPG Daljab 2024. Ini tampilannya akun Anda saat ini belum terdaftar sebagai peserta pelatihan. Nah, ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita ini bila akun Anda di sini nggak sesuai dengan yang terdaftar, silahkan keluar. Ini keluar, ini kita nanti keluar dari PMM. Kemudian jika tidak merasa mendaftar pelatihan, ini kita kembali. Ketika kita kembali ya, kita ke PMM lagi ya. Kemudian yang kedua, di sini saya akan masuk ke akun PMM saya. Saya itu sudah sertifikasi, sudah ikut PPG di tahun 2021, sehingga di sini tidak perlu lagi kan untuk ikut PPG dalam jabatan 2024. Coba saya login ke akun PMM saya. Nah, saya itu sudah ikut PPG tahun 2021. Nah, sekarang ini juga muncul menu LMS. Coba saya klik menu LMS, kemudian saya hubungkan. Kemudian kita akan dialihkan menuju halaman ini. Nah, di sini mengapa kalau saya itu
sudah ikut PPK tahun sebelumnya, tapi kok bisa login ke LMS? Apakah saya menjadi kandidat peserta PPK dalam JAB 2024? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Muncul seperti ini. Dikarenakan sebelumnya ini saya sudah pernah mendaftar ikut pelatihan yang ada di PMM. Namun belum saya selesaikan. Makanya di sini ketika saya masuk login, ini saya sudah terdaftar nih. Sudah terdaftar menuju ke beberapa pelatihan ya. Karena dulu saya pernah membuat tutorial uji coba untuk melakukan pendaftaran pelatihan yang ada di PMM. Makanya seluruh pelatihan itu kan munculnya itu pada bagian ini kan. Nah, ini. Coba di sini saya cek ini kemarin untuk riwayat pelatihan saya itu yang apa nih. Oke. Di sini coba saya buka. Nah, saya tuh dulu pernah mengikuti mendaftar pelatihan di sini. Saya coba di sini, saya lihat di all course. Dulu saya pernah mendaftar ini, yaitu Diklat Teknis Transisi PAUD ke SD. Yang apa ini ya? Nah ini adalah diklat yang saya ikuti. Makanya saya muncul menu LMS di PMM dan bisa melanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran misalkan. Kemudian saya akan diarahkan menuju halaman ini. Ini adalah diklat apa? Yaitu diklat transisi PAUD ke SD apa ini ya. Ini ada penuhnya pendahuluan, video launching diklat, kemudian apa itu diklat dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan demikian ini dapat kita simpulkan seperti apa? Yaitu dapat kita simpulkan bahwa memang benar untuk menu LMS di PMM itu nanti akan digunakan untuk PPK dalam jabatan. Namun untuk saat ini itu belum sebagai penentu apakah kita nanti terpanggil ataukah enggaknya ya. Tentunya yang nanti akan terpanggil PPK dalam jabatan tahun ini dan juga ikut PPK di PMM itu yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang sudah ikut seleksi administrasi, sudah lulus dan juga sudah pernah ikut seleksi akademik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti tampilan di sini ini bukan diklat transisi PAUD ke SD, namun nanti adalah LMS, yaitu tentang diklat PPK dalam jabatan teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini di LMS-nya itu sudah muncul di PMM ada LMS tapi kok nggak bisa lanjut, ini nggak usah khawatir teman-teman, dikarenakan memang di sini kita belum memasuki di tahap pembelajaran PPK dalam jabatan. Jadi dengan demikian maka apakah yang dapat kita simpulkan? Nah, di sini kalau misalkan kita kutip ya, yaitu di pusat informasi guru.kemdikbud.go.id terkait tentang menu LMS fungsinya apa. Maka LMS atau Learning Management System adalah suatu fitur platform Merdeka Mengajar yang digunakan untuk kegiatan program pendidikan, pembelajaran, pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan juga tenaga kependidikan dari Kemdikbudristek ya. Memang menu PMM ini adalah sebuah menu general yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang sudah mengaktifkan akun belajar.id. Karena untuk mengaksesnya itu mengaktifkan akun belajar.id ya. Lantas untuk langkah kita ini selanjutnya apa untuk saat ini? Dan langkah kita selanjutnya apa? Nah, di sini berdasarkan dari informasi dari Kemdikbudristek bahwasanya Bapak Ibu guru ini tidak usah merisaukan dulu terkait tentang menu LMS di PMM. Jadi di sini nanti kita tunggu saja pemanggilan PPG. Nah, pemanggilan PPG itu dari mana? Nanti akan dipanggil melalui akun SIM PKB ya. Nanti akan dipanggil, kemudian nanti kita yang sudah lulus seleksi administrasi akan melakukan konfirmasi. Bagi yang belum ikut seleksi administrasi, kita nanti akan melakukan pendaftaran. Nah, untuk tutorialnya nanti akan saya berikan ketika sudah buka ya. Kalian juga bisa melihat video-video sebelumnya terkait tentang panduan pendaftaran. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel calon guru ini, sehingga nanti Bapak Ibu guru tidak ketinggalan informasi ya. Dikarenakan untuk pendaftaran PPG itu biasanya waktunya sangat terbatas. Nah, selain kita cek di akun SIM PKB secara berkala, ya kita di sini memantau nih laman resmi Kemdikbudristek yang ada di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, sebagai contohnya untuk di sini adalah tampilannya, informasi yang dipublikasikan di ppg.kemdikbud.go.id ini nanti akan ada surat edaran seperti ini. Namun terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan 2024 nanti akan ada kriteria siapa yang ikut langsung PPG, siapa yang harus ikut seleksi administrasi. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman nanti nggak menindaklanjuti dengan segera, maka ya nanti kita akan terlewat itu kan. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang di sini langkah selanjutnya apa? Yang lulus seleksi administrasi tentunya nanti kita akan mendaftar ya. Yang belum lulus administrasi kita nanti akan mendaftar dengan cara melakukan profil ketika semua checklist ini sudah berwarna hijau. Sedangkan untuk yang sudah lulus seleksi administrasi tentunya nanti kita akan diminta untuk konfirmasi.
Nah, konfirmasi PPG Daljab 2024. Nah, setelah itu ya nanti kita berangkat PPG ini. Nanti kita akan update terus ya informasi PPG ini supaya teman-teman ini nanti bisa diupayakan untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.